Baik, pada tahap pertama kami akan membahas tentang sejak usia berapa sih sastra diperkenalkan. Nah, jadi anak-anak dikenalkan pada sastra sejak mereka dilahirkan, yaitu 0 tahun. Sejak mereka belum tahu apa-apa dan sedang belajar mengenal dunia di sekelilingnya. Berikut tahapan usia anak mengenal sastra lisan maupun tulisan. Yang pertama, pada usia 0 sampai 1,5 tahun, sastra lisan diberikan kepada bayi sambil menggendong, menyusui, atau menimang. Yang kedua, usia 1,5 sampai 2 tahun, sastra tulis diberikan secara tidak langsung dan mulai berkenalan dengan buku. Usia 2-3 tahun, anak diperkenalkan pada isi buku dan gambar tertentu. Nah, selanjutnya puisi, lagu, nyanyian anak. Yang pertama, keindahan dicapai lewat permainan bahasa yang berupa bentuk, paralelisme, struktur, dan perulangan, baik perulangan bunyi maupun kata. Yang kedua, puisi lagu dolanan berbahasa Indonesia dan penciptanya dikenali. Yang ketiga, kandungan makna puisi dolanan misalnya berkaitan dengan masalah binatang, lingkungan, pariwisata, kasih sayang, humor, dan juga lain-lain. Yang keempat, puisi-puisi lagu dapat menambah dan memperkaya bahasa anak, misal seperti contohnya Burung Kakak Tua dan Balonku. Puisi tembang dolanan, puisi yang pada umumnya tidak diketahui kapan dan siapa penciptanya. Selain lewat permainan kata dan struktur sintaksis, keindahan bahasa puisi ini juga diperoleh lewat pendayagunaan berbagai bentuk perbandingan, teka-teki, peribahasa, wangsalan, dan parikan. Puisi tembang dolanan mengandung makna yang berkaitan dengan adat istiadat, budi pekerti, sindiran, lingkungan hidup, dan religius. Contohnya Gundul Pacul, Gambang Suling. Nursery Rimes berkembang pada masyarakat yang berlatar budaya berbahasa Inggris. Lagu dolanan ini dikenal dengan Nursery Rimes. Nursery Rimes berisi puisi-puisi kesayangan yang dinyanyikan sebelum tidur. Nursery Rimes terdiri dari permainan kata-kata, pengulangan, dan eksploitasi bentuk-bentuk sebagai efek ritmis dan melodius bisa didapat. Nursery Rimes biasa didendangkan kepada anak usia dini. Tradisi cerita lisan. Tradisi cerita lisan merupakan budaya bercerita kepada anak kecil. Budaya ini adalah sebuah budaya yang bersifat universal dan sudah mentradisi secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan. Tradisi cerita lisan lahir dari perkembangan anak yang belum mengenal tulisan dan belum bisa membaca. Biasanya cerita lisan berisi dongeng, fabel, dan cerita-cerita yang mengandung suri tauladan. Cerita lisan biasanya didengarkan ketika anak belum tidur. Cerita lisan mengajarkan anak untuk mengembangkan imajinasi dan memberikan rasa nyaman. Bacaan awal dan literasi. Perkembangan anak terjadi sangat fenomenal, sehingga anak dapat memperoleh input bahasa dari manapun. Pada usia awal, anak belum mengenal baca tulis, jadi anak perlu ditanamkan budaya literasi sejak kecil. Proses penanaman budaya tersebut diawali dengan memperkenalkan cerita bergambar yang dekat dengan kehidupannya. Sastra dan pengembangan literasi awal. Stewick membedakan literasi ke dalam dua kategori, yaitu literasi visual dan verbal. Literasi visual berwujud gambar-gambar, sedang literasi verbal berupa huruf-huruf tulisan. Kebiasaan orang tua membacakan cerita dan menyanyikan lagu-lagu anak dapat memotivasi anak untuk meniru, sehingga menumbuhkan semangat. Buku alfabet. Tujuan: 1. Buku yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajarkan, dan mengidentifikasi huruf-huruf secara sendiri-sendiri, khususnya setelah anak mulai belajar membaca dan menulis. Kedua, huruf-huruf awal pada nama-nama binatang itulah yang menjadi objek sehingga mendapatkan penekanan. Jenis-jenisnya: gambar dan huruf kata, belajar huruf dan warnai gambar-gambar dan huruf kata dua bahasa,
gambar dan kata, konsep. Percocokan gambar dan kata, pencocokan huruf dengan huruf gambar cerita. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Juwita tentang buku konsep dan buku berhitung. Baik, nama saya Irsa Aulia, NIM 1901061118. Buku berhitung. Tujuan dari buku berhitung itu untuk mengenalkan angka-angka kepada anak di usia awal, di mana buku berhitung ini mengenalkan angka dan konsep angka melewati gambar-gambar. Nah, buku berhitung ini memiliki jenis-jenis. Jenis yang pertama itu gambar dan angka. Yang kedua, gambar dan mewarnai jumlah gambarnya. Terus yang ketiga itu gambar dan penjumlahan angka. Terus yang keempat, yang terakhir, gambar, angka, dan gambar cerita. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang buku konsep. Buku konsep atau konsep books adalah buku yang sengaja dirancang bagi anak untuk mengenal dan mempelajari dunia. Buku ini terdiri dari objek atau berbagai konsep yang abstrak. Nah, tujuan dari buku konsep ini untuk memperkenalkan anak tentang dunia. Misalnya nih, yang pertama konsep tunggal yang konkret, yang kedua konsep kompleks yang abstrak. Karakteristik buku alfabet, buku berhitung, dan buku konsep. Nah, buku alfabet tadi sudah dijelaskan oleh Juwita, sedangkan buku berhitung dan buku konsep sudah saya jelaskan. Nah, kemudian saya sekarang akan menjelaskan karakteristik buku alfabet, buku berhitung, dan buku konsep. Tujuannya, karakteristiknya itu yang pertama, tujuan pembelajarannya itu jelas. Yang kedua, ilustrasinya juga jelas. Yang ketiga, gambarnya familiar dan dekat dengan dunia anak-anak. Nah, yang keempat, gambar dan tulisannya harus jelas. Yang kelima, jika menggunakan huruf alfabet dan angka, informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dijangkau oleh anak-anak. Nah, yang terakhir, formatnya harus diprediksikan secara konsisten. Nah, sekian dari presentasi saya. Nah, akan dilanjutkan oleh Saudari Febi. Buku gambar tanpa kata ialah buku gambar cerita yang alur ceritanya disajikan lewat gambar-gambar, atau gambar-gambar itu secara sendiri menghadirkan cerita. Dibuat untuk mendorong imajinasi pembaca. Karakteristik buku gambar tanpa kata. 1. Penuh detail dan memaksa pembaca untuk jeli. 2. Gambar aksi untuk mendorong karakter. 3. Tema yang digunakan menarik. 4. Latar sebagai alur cerita yang mudah dikenali. 5. Menghadirkan visi dunia secara luas, imajinasi dan mengandung petualangan untuk anak. 6. Mempunyai dampak emosional terhadap pembaca. 7. Memberikan dampak imajinatif yang berbeda kepada pembaca. Buku bergambar. Buku bergambar atau picture book dapat merujuk pada pengertian yang beragam. Buku alfabet, buku berhitung, dan buku konsep dimaksudkan untuk bacaan awal yang benar-benar berusia awal. Format buku bergambar juga beragam. Biasanya untuk anak-anak di usia awal, gambar yang ditampilkan lebih besar. Bahasa yang digunakan sederhana dan jelas. Ceritanya terdiri dari masalah yang terjadi di kehidupan dari sudut pandang anak-anak. Fungsi buku bergambar. 1. Membantu perkembangan emosi dan terfasilitasi atas sikap memahami dan menerima dirinya. 2.
menyadarkan anak tentang keberadaan dirinya. 3. Belajar tentang orang lain. 4. Memperoleh kesenangan. 5. Mengajarkan anak mengapresiasi keindahan.